channel. Jangan lupa harus tetap tersenyum walaupun hati sedang dalam keadaan hancur. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Di video kali ini aku mau berbagi solusi ke kalian semua ini, bagaimana cara menemukan solusi ketika di PHK dari tempat kerja. Misalnya tiba-tiba kok di PHK dari tempat kerja. Nah, terutama seperti sekarang ini di masa pandemi ini kan banyak banget yang karyawan-karyawan para buruh gitu yang pada di PHK ya karena munculnya wabah virus corona ini. Tapi aku punya solusi untuk mengatasi semua itu, pasti ada solusinya gitu. Ya namanya kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba itu kan pasti sedih banget gitu ya. Kehilangan pekerjaan karena di PHK atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak itu bisa mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan Anda, terutama soal keuangan. Menjadi pengangguran tidak hanya membuat Anda kehilangan pendapatan bulanan, tapi bisa membuat Anda kehilangan manfaat penting yang sering didapatkan saat masih bekerja. Seperti contohnya kayak asuransi kesehatan misalnya. Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, pasti banyak orang yang di PHK dari tempat kerjanya karena munculnya wabah virus corona yang membuat perusahaan mengalami gulung tikar sehingga harus merumahkan karyawannya gitu. Nah, dan hal ini tentu jadi momok yang sangat menakutkan bagi karyawan yang bekerja di berbagai sektor usaha. Jika terkena dampaknya, penghasilan mereka otomatis akan terhenti dan masalah ekonomi akan muncul setelah itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh mereka yang terkena PHK akibat pandemi virus corona ini? Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang harus kamu lakukan gitu. Nah, mungkin akibat pandemi corona ini kamu itu bisa kembali ke rumah dan tinggal bersama orang tua atau meminta pinjaman kepada teman atau keluarga jika suatu saat kehabisan uang, atau menyiapkan sebuah rencana yang bisa membuatmu itu lebih percaya diri jika keadaan tersebut benar-benar terjadi gitu. Misalnya kalau kamu itu nggak mau kehujanan ya jadi kamu harus sedia payung dulu sebelum hujan gitu. Ibaratnya begitu. Uang tunai adalah ratu. Pada masa krisis seperti sekarang ini, uang adalah ratu. Untuk mempertahankan modal harus jadi prioritas. Jika kamu itu punya utang, cobalah untuk membayarnya dengan nominal yang minimum gitu. Karena kamu itu nggak akan tahu apa yang akan terjadi di hari esok, minggu depan, atau 6 bulan kemudian. Sementara itu, jika tabungan kamu itu telah berangsur kuat dan mampu bertahan hingga 6 bulan ke depan, kamu bisa kembali ke pembayaran angsuran secara normal. Satu hal yang perlu kamu ingat gitu, pada masa krisis seperti sekarang ini bukan waktu yang tepat untuk melihat seberapa cepat kamu itu punya saldo yang besar di dalam rekening tabungan. Selanjutnya adalah pangkas pengeluaran. Di masa krisis, jangan menunggu lama untuk menyesuaikan gaya hidup. Segera pangkas pengeluaran yang bukan prioritas, misalnya kayak layanan TV kabel, paket internet, atau layanan yang lainnya yang menurut kamu itu nggak penting gitu. Jadi kamu harus mementingkan apa yang lebih penting gitu. Jika kamu itu nggak punya dana darurat, maka terapkanlah gaya hidup yang sederhana aja. Manfaatkan uang yang kamu punya itu hanya untuk kebutuhan yang seperti misalnya kayak makan sama biaya sewa rumah gitu. Jadi kamu harus mementingkan kebutuhan yang dasar seperti makan sama biaya sewa rumah itu tadi. Di sisi lain, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan jika kamu itu mendadak di PHK karena wabah virus corona ini atau mungkin karena yang lain gitu. Yang pertama, kamu itu harus menghitung aset yang kamu miliki, mulai dari gaji terakhir yang kamu terima, dana darurat atau pesangon yang didapat. Terus setelah itu yang kedua, hitung cicilan atau tagihan yang kamu miliki. Setelah itu, buat skala prioritas untuk pengeluaran bulanan. Terus yang ketiga adalah hitung berapa lama kamu itu bisa bertahan hidup. Dari total aset yang dimiliki dan pengeluaran tiap bulannya, cobalah hitung berapa lama kamu itu bisa bertahan secara finansial. Nah, setelah itu yang keempat adalah mulailah cari penghasilan. Sebelum uang untuk bertahan kamu itu habis, segera putuskan untuk cari penghasilan baru. Bisa dengan buka usaha sendiri atau mencari pekerjaan baru, atau buka usaha sendiri itu tadi jangan ragu untuk gadekan aset dalam kondisi darurat.
Jadi kesimpulannya adalah uang itu memang bukan segalanya, dan uang juga nggak akan dibawa mati. Mana ada orang mati kok bawa uang. Nah, tapi kenyataannya segalanya itu membutuhkan uang, dan kalau kita nggak punya uang serasa mau mati. Dan nggak cuma orang yang masih hidup aja yang membutuhkan uang, tapi orang mati pun juga membutuhkan uang. Contohnya kayak biaya pemakaman, biaya untuk memperingati 1000 harinya. Nah, maka dari itu kita juga harus pintar-pintar dalam mencari uang, tapi pakai cara yang positif. Dan kalau kita udah dapat uang, kita juga harus pintar-pintar dalam mengatur atau mengelola keuangan. Jangan sampai menghambur-hamburkan uang hanya untuk keperluan yang tidak penting. Nah, jadi itu tadi solusi yang bisa kalian terapkan jika kalian tiba-tiba di PHK dari tempat kerja. Semoga bisa bermanfaat. Dan makasih banget yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini, mohon dukungannya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan tinggalkan kritik dan sarannya juga. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.